Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 yang soleh dan soleha, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini bertemu kembali dengan Bu Vivi pada pembelajaran tematik. Insya Allah kita akan belajar mengenai listrik statis dan juga listrik dinamis. Sebelumnya Ibu harapkan anak-anak sudah menyiapkan LKS, alat tulis, dan juga sudah siap untuk belajar hari ini. Kita mulai ya pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tadahkan tangan kita untuk membaca doa belajarnya ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah belajar, Ibu harapkan anak-anak mampu membedakan listrik statis dan juga listrik dinamis. Dan yang kedua, Ibu harapkan anak-anak mampu mengelompokkan contoh dari listrik statis dan juga contoh dari listrik dinamis. Nah, apakah yang dimaksud dengan listrik statis dan juga listrik dinamis? Oke anak-anak, kita bahas dulu listrik statis ya. Listrik statis yaitu listrik yang tidak bergerak atau diam dan juga perpindahan arusnya yang terbatas. Jadi listrik statis itu biasanya terjadi karena gesekan atau juga gosokan dari dua buah benda. Aliran listriknya hanya berlangsung sementara ya anak-anak. Dan juga listrik statis tidak dapat dialirkan dalam suatu rangkaian listrik. Jadi dia hanya bersifat sementara arus listrik dari listrik statis. Adapun contoh dari listrik statis itu ada pada gambar ya anak-anak. Nah, contohnya itu misalnya penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering, kemudian kita dekatkan pada potongan-potongan kertas. Maka potongan-potongan kertas tersebut akan menempel pada penggaris plastik. Ingat ya, ini hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, itulah terjadi perpindahan muatan listrik. Nah, setelah muatan listrik pada potongan kertas dan juga penggaris tersebut sama, maka kedua benda tersebut akan saling menolak atau melepaskan diri. Sehingga potongan-potongan kertas yang menempel pada penggaris plastik tersebut kemudian akan terjatuh kembali. Jadi listrik statis itu kita tandai ya hanya berlangsung sementara ya anak-anak. Contoh lain dari listrik statis itu adalah petir ya, fenomena yang sering terjadi ketika hujan ya anak-anak. Nah, petir ini juga merupakan salah satu contoh dari listrik statis. Anak-anak coba perhatikan, petir hanya berlangsung sementara ya anak-anak, tidak berlangsung dalam waktu yang panjang. Nah, jadi setelah muatan listrik dari petir itu berpindah tempat, maka petir dari tempat tersebut akan hilang. Jadi petir merupakan salah satu contoh dari fenomena listrik statis. Oke, sekarang kita masuk ke listrik dinamis. Berbeda dengan listrik statis, listrik dinamis itu merupakan listrik yang bergerak atau mengalir. Nah, listrik dinamis ini biasanya berlangsung dalam waktu yang cukup panjang ya jika dibandingkan dengan listrik statis. Listrik dinamis itu memerlukan atau dihasilkan dari sumber listrik atau dari pembangkit listrik dan juga dapat mengalir di dalam suatu rangkaian listrik. Adapun beberapa contoh dari listrik dinamis yaitu beberapa peralatan rumah tangga yang sering kita gunakan ya. Dari gambar tersebut ada gambar senter, kemudian ada gambar kipas angin, ada juga setrika dan lemari pendingin atau kulkas. Senter memerlukan baterai agar bisa kita gunakan ya anak-anak. Jadi sumber listrik dari senter dihasilkan dari baterai. Selama baterai memiliki muatan listrik, senter dapat kita gunakan. Nah, kemudian ada kipas angin. Kipas angin juga memerlukan sumber listrik.
energi listrik dari kipas angin akan diubah menjadi energi gerak, sehingga kita dapat menggunakan kipas angin. Kemudian ada setrika. Nah, setrika juga memerlukan sumber listrik. Setelah sumber listrik dari setrika kita gunakan akan menghasilkan energi panas, sehingga kita dapat menggosok pakaian kita ya anak-anak menjadi licin dengan panas yang dihasilkan dari setrika. Dan yang terakhir ada lemari pendingin atau kulkas. Lemari pendingin juga memerlukan sumber listrik. Jadi sumber listrik dari kulkas tersebut kemudian akan diubah menjadi energi gerak yang menggerakkan freon yang nanti akan membuat kulkas menyerap panas dan menghasilkan dingin ya anak-anak. Demikian ya pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan anak-anak mengerti. Silakan dikerjakan LKS-nya. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh sekali. Kita tutup pembelajaran kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang ibu mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.